Kita berdoa. Ya Allah, surya kehidupan kami sungguh bersyukur Engkau tidak biarkan kami tetap tinggal di dalam kegelapan yang membinasakan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan beri, agar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami, khususnya lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya, menerangi hati kami, pikiran kami, menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Maka mampukan kami ya Bapa menyambut kehadiran dan karya Sang Roh Penolong dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai 26. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini." Ayat 21. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam.
menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bacaan kedua dari surat 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta kepada engkau supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran.
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Itulah bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Permohonan yang Yesus sampaikan kepada Allah Bapa di surga. Yang jahat. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang Anda bayangkan tentang yang jahat yang darinya para murid, orang percaya harus dijaga? Mungkin teman-teman yang ada di sini mau berbagi pendapat. Yang jahat itu apa contohnya? Ada yang mau berbagi? Kalau mau ngomong, salah pun akan dibelikan bakmi. Oleh pendeta Arlianus tentunya, bukan oleh saya. Yang jahat. Ya, ibu bapak saudara-saudara, istilah yang diterjemahkan dengan yang jahat di dalam teks kita ini, kata poneros dalam bahasa aslinya, dia menunjuk bisa kepada kejahatan secara moral atau juga dalam pengertian spiritual. Dia bisa menunjuk pada kekejaman, kekejian, dan sebagainya. Maka hal yang jahat dalam kehidupan ini, kalau itu maknanya, sepertinya memang makin merajalela dengan berbagai bentuknya. Penindasan, ketidakadilan, keserakahan, penganiayaan, kecurangan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pementingan diri sendiri, dan yang sebagainya. Saudaraku, situasi yang diwarnai oleh aneka hal yang jahat itu bisa membuat orang putus asa dan atau tergiur melihat keberhasilan mereka yang mengikuti si jahat, lalu akhirnya juga memilih untuk mengikuti jalan yang jahat itu. Misalnya, ketika ada orang yang berusaha untuk mencari nafkah dengan jujur, lalu satu saat merasa bahwa penghasilannya tidak kunjung meningkat. Sementara orang lain dengan ketidakjujuran yang mereka praktikkan malah makin berkelimpahan. Saudara, tantangan dan godaan yang dihadapi orang beriman juga bisa terjadi dengan hadirnya aneka rupa angin pengajaran yang membingungkan dan bisa menyesatkan. Misalnya, ketika orang diperhadapkan dengan pengajaran yang mengatakan bahwa kalau Anda menjadi pengikut Kristus, harus siap menyangkal diri, memikul salib.
Lalu ada pengajaran lain yang mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus itu akan serba sukses, serba berhasil, serba makmur. Kalau dua-duanya benar, Anda akan memilih mengikuti pengajaran yang mana? Yang pertama, yang menyangkal diri pikul salib, atau yang kedua, yang serba sukses, serba berhasil, serba makmur itu? Kalau dua-duanya benar, Anda pilih yang mana? Kau pilih yang mana? Kalau dua-duanya benar. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama tetap, ini kelainan, saudara-saudara. Ya. Yang pertama itu kan menggambarkan konsekuensi yang berat yang harus ditanggung. Banyak orang di dalam keterbatasan insaninya ternyata lebih tertarik untuk mengikuti pengajaran jenis kedua yang serba sukses, serba berhasil, dan sejenisnya. Bacaan pertama yang telah kita baca dan dengar mencatat bagaimana Petrus bersama ke-10 rasul memimpin pertemuan agar para pengikut Yesus yang disebutkan ada sekitar 120 orang itu memilih seorang di antara mereka untuk menggantikan Yudas. Tentang Yudas, secara tidak langsung Yesus menyebutkan di dalam doanya. Persisnya dalam ayat 12 dari Yohanes 17. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Dalam ayat ini dikatakan tentang dia yang memang harus binasa. Nah, kita harus hati-hati memahami teks ini. Kalau dikatakan Yudas memang harus binasa, apakah berarti memang sudah tersuratkan, sudah ada skenario ya di mana Yudas ditetapkan dia yang harus mengkhianati Yesus sehingga akhirnya Yesus ditangkap dan seterusnya? Tidak demikian, saudara-saudara, yang sepatutnya kita fahami. Kata yang diterjemahkan dengan ungkapan binasa, bahasa aslinya menggunakan istilah apoleias yang artinya yang hilang. Jadi dengan ini mau ditegaskan bahwa Yudas karena memilih untuk keluar dari penjagaan Yesus, maka ia terhilang. Dan konsekuensinya dia memang binasa. Mari coba kita ingat peristiwa perjamuan akhir seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 13. Persisnya ayat 2 mengatakan begini. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Saudaraku, bisa kita bayangkan bahwa dalam kesempatan makan bersama itu, Yesus pastilah juga menggunakannya untuk mengajar para murid. Tapi ketimbang mendengarkan Yesus, ternyata Yudas memilih untuk lebih mendengarkan bisikan iblis. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Yudas? Para ahli perjanjian baru umumnya cenderung berpendapat bahwa Yudas ini adalah salah seorang dari kaum Zelot. Jadi kaum Zelot ini kelompok orang Yahudi yang melakukan perjuangan untuk membebaskan tanah Israel dari penjajahan kekuasaan asing dengan kekerasan.
dengan mengangkat senjata. Mereka juga percaya bahwa satu hari akan bangkit, akan datang seorang Mesias yang akan memimpin umat Yahudi mengusir penjajah asing, dan kemenangan dengan pasti akan mereka peroleh. Dapat diduga bahwa Yudas menaruh harapan Yesuslah Mesias versi pemahaman kaum Selot tadi. Betapa tidak, dalam perjalanannya mengikut Yesus, Yudas melihat Yesus punya kekuasaan yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Cukup dengan 5 roti 2 ikan, ribuan orang diberi makan sampai kenyang. Jadi kalau mereka berperang, Yesus yang memimpin perang, tidak usah bawa ransum banyak-banyak. Cukup 5 roti 2 ikan, tidak ada habisnya. Kalau ada pasukan mereka yang terluka, Yesus sembuhkan. Ada yang mati, Yesus bangkitkan. Tidak akan kalah. Namun Yesus tidak kunjung menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk memimpin pergerakan melawan penjajah Romawi. Jadi rupanya Yudas dia menjual Yesus dengan harapan bahwa nanti kalau ditangkap, Yesus terpaksa menggunakan kuasanya untuk melawan. Yudas menantikan hal itu. Ternyata tidak. Yesus memberi diri, ditangkap, diadili, dianiaya, bahkan sampai disalibkan di bukit Golgota. Mari kita kembali pada soal bisikan iblis tadi. Saudara, saya membayangkan bahwa apa yang terjadi adalah kurang lebih seperti gambaran Kejadian 3 tentang peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Menurut ingatan ibu bapak, saudara-saudara, apa sih yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Biang kerok dosa. Manusia jadi berdosa gegara apa? Siapa yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Ular. Ular. Sebagian orang segera ingat ular. Memang ada ular yang menggoda perempuan itu. Tapi apakah ada ayat yang mengatakan ular memaksa perempuan itu untuk makan buah yang dilarang Tuhan? Apakah ada ayat yang mengatakan lalu ular melilit tubuh perempuan itu, mengangakkan moncongnya di depan muka perempuan itu dan berkata, "Pangan, nek ora dipangan tak cokot kowe." Ada, saudara? Tidak ada. Memang ular menggoda. Si iblis membisik. Tapi perempuan itu sendirilah yang memilih untuk mengabaikan titah Tuhan. Memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri. Menggunakan kebebasan kehendaknya secara tidak bertanggung jawab. Demikian juga halnya dengan Yudas. Si jahat memang membisikkan rencana untuk mengkhianati Yesus. Tapi tidak memaksa Yudas. Yudas sendirilah dengan kebebasan kehendaknya memilih untuk membuahkan rencana itu dalam tindakan. Kalau kita ikuti apa yang dipersaksikan Injil menurut Yohanes pasal 13, menurut saya sebenarnya Yesus masih juga memberikan kesempatan pada Yudas. Ketika ia membasuh kaki murid-muridnya, Yudas dibasuh tidak kakinya? Dibasuh? Ya, Yudas pun tidak dikecualikan. Kaki Yudas pun dibasuh oleh Yesus. Bukankah
itu kesempatan yang masih diberikan pada Yudas. Semacam last chance di mana Yudas bisa mengubah pikirannya, memilih yang benar. Tapi tidak. Yudas tetap memilih untuk menghilangkan diri, melepaskan diri dari persekutuan kasih Yesus. Sama seperti manusia dalam Kejadian 3, Yudas pun mengabaikan kebenaran firman Allah yang sudah pernah disampaikan Yesus kepadanya dan kepada murid-murid lain. Ia memilih untuk mengikuti keinginan dan pertimbangannya sendiri yang dikuatkan oleh bisikan si iblis. Saudaraku, Yesus dalam doanya memohon kepada Bapa di surga agar Bapa menjaga murid-murid. Berarti termasuk ibu, bapa, saudara-saudara dan saya. Karena kita semua adalah juga murid-murid Yesus. Kata permohonan jagalah dalam ayat 11 dan dalam ayat 15 supaya engkau menjaga. Menggunakan kata terio. Kata ini juga berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita perlu dijaga seperti itu? Saudara, tidak lain alasannya. Karena ketika para murid percaya pada Yesus, anak Allah yang hidup itu, percaya pada kebenaran firman Allah, maka semua orang percaya tidak lagi sama dengan dunia yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara berbeda dibandingkan dengan cara dunia. Karena nilai-nilai yang menggerakkan kehidupan orang percaya bersumber dari Yesus Kristus. Standar hidupnya adalah imannya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itulah Yesus katakan bahwa orang-orang percaya itu, para murid bukan dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Namun sama seperti Yesus yang diutus Bapa ke dalam dunia, demikian juga para murid dan kita semua diutus ke dalam dunia. Sama seperti Yesus yang Yesus Kristus perbuat, demikian juga kita diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk mendemonstrasikan tanda-tanda kehadiran Kerajaan Allah, untuk mewujudkan shalom kerajaan Allah di dunia ini. Dan sama seperti yang Yesus alami, pasti akan ada pertentangan dari dunia. Maka Yesus mengatakan dunia membenci mereka. Padahal kita tetap adalah manusia yang terbatas, memiliki banyak kelemahan. Mengandalkan diri sendiri pasti kita tidak sanggup memenuhi tugas pengutusan itu. Mengandalkan kekuatan sendiri niscaya kita malah terseret arus dunia dan menjadi sama dengan dunia. Dan Yesus tahu kelemahan kita. Oleh karena itu ia memohon kepada Bapa agar Bapa berkenan memelihara kita, menjaga kita dari yang jahat. Berkenaan dengan itulah Yesus memohon, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Kata kuduskanlah dalam bahasa aslinya menggunakan istilah hagiazein dari akar kata sifat hagios yang berarti berbeda atau dipisahkan, dikhususkan. Maka permohonan Yesus agar kita dikuduskan dalam kebenaran bermakna bahwa kita dipisahkan, kita dikhususkan untuk tugas khusus itu. Tapi hagiazein juga berarti diperlengkapi untuk bisa melakukan tugas khusus itu. yakni diperlengkapi dengan kualitas hati, pikiran, karakter yang dibutuhkan agar tugas itu bisa dilaksanakan. Nah, disinilah kita diingatkan akan apa yang menjadi tanggung jawab kita.
Kalau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menjaga kita, memelihara kita dari yang jahat, maka janganlah kita mendekatkan diri pada apa yang jahat. Kalau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menguduskan kita dalam kebenaran, maka kita pun seharusnya hidup berpadanan dengan kebenaran Allah itu. Karena kita melayani Allah yang Maha Kudus, sepatutnya kita merawat kekudusan hidup kita. Karena kita melayani Allah yang Maha Kasih, sepatutnya kita memancarkan kasih itu dalam kata dan perbuatan kita. Karena kebenaran yang ada di dalamnya, yang di dalamnya kita dipelihara itu adalah firman Allah. Bukankah kita pun bertanggung jawab untuk dengan setia menekuni firman Allah, hidup di dalamnya, menghidupi firman Allah itu dalam keseharian hidup kita. Uluran tangan kasih Allah yang memelihara kita dalam kebenaran hanya dapat kita alami kepenuhannya jika kita juga mau mengulurkan tangan kita, menggenggam tangan kasih Allah itu. Tuhan menolong kita. Amin.